Karena itu Pak Jokowi, saya ingatkan Pak Jokowi, Anda bersikap gentle seperti Pak Luhut. Tidak perlu di belakang meja Anda menekan-nekan agar klien kami ditahan. Tapi hari ini Saudara Joko Widodo telah mengumumkan bahwa yang berbeda dengannya dianggap musuh, bahwa yang berbeda dengannya itu harus dikriminalisasi, dipersekusi, bahkan hari ini direpresi dengan status tahanan. Justru Saudara Joko Widodo hari ini adalah orang yang akan dinobatkan sebagai Ketua Dewan Pembina dan sebentar lagi akan dikenakan atau mengenakan jaket PSI. Kami tegaskan ulang kepada aparat penegak hukum, khususnya institusi kepolisian, bahwa dalam proses tahap 2 tidak ada satupun pasal di dalam KUHP, baik yang lama maupun yang baru, yang mewajibkan dalam tahap 2 itu ada tindakan penahanan. Sekali lagi, tindakan penahanan hanya bisa dilakukan jika ada unsur subjektif maupun objektif dari penyidik, yakni berupa adanya alasan kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan barang bukti, atau kekhawatiran melakukan tindak pidana lagi. Dan urusan-urusan yang subjektif ini telah dikonfirmasi oleh penyidik tidak ada. Dengan dibuktikan apa? Sejak awal status tersangka baik Roy Suryo maupun Fauzia Tiasuma itu tidak pernah ditahan. Itu mengkonfirmasi bahwa memang tidak ada kekhawatiran atas keduanya untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Yang kedua, karena memang tidak ada status penahanan, maka dalam tahap 2 itu bukan dalam proses untuk memindahkan status tahanan dari Polda menuju ke Kejaksaan. Karena itu tadi kami sempat protes dan Pak Komjen Pol Purnawiran Ogroseno telah menjelaskan aturan KUHP terkait konteks pelimpahan yang tidak ada kewenangan untuk melakukan penahanan, sehingga berita acara pengalihan penahanan dari Polda menuju ke Kejaksaan tadi tidak ditandatangani, ditolak dan memang tidak relevan. Karena itu kami tadi sempat terjadi perdebatan tentang hal itu dan kami tegaskan klien kami hari ini tidak dalam status ditahan. Status tersangka iya, tetapi dalam konteks untuk pelimpahan P21 yang di dalam KUHP tidak ada satupun norma yang mengatur kewajiban atau bahkan kewenangan bagi seorang penyidik untuk melakukan penahanan. Yang ketiga, bahkan ini yang paling krusial, hak ya asasi manusia dari seseorang untuk merdeka dalam konteks menjalani perkara. Memang klien kami tidak merdeka karena berstatus tersangka, tetapi dalam menjalani perkara itu punya kemerdekaan tentang pilihan apa yang dia kenakan tentang pakaiannya. Dan tadi sempat ada upaya paksa dari penyidik Polda Metro Jaya untuk mengenakan rompi tahanan. Jadi ini adalah sesuatu yang melanggar. Kenapa? Tidak ada satupun undang-undang, ya KUHP ataupun KUHP yang wajibkan dalam proses pelimpahan menggunakan rompi tahanan. Dan sekarang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah adanya KUHP yang baru pun sekarang tidak pernah memamerkan tersangka, bahkan tersangka korupsi ya, dengan baju tahanan. Kenapa? Karena ini sangat saja melanggar asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Klien kami hari ini hanya terduga dan belum ada satu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan bahkan jangankan yang berkekuatan hukum tetap, pengadilan tingkat pertama pun belum ada. Jadi tidak ada status penjahat terhadap klien kami. Yang ada status penjahat itu adalah Sylvester Matutina. Karena Sylvester Matutina yang sudah inkrah, yang semestinya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dieksekusi, itulah yang harusnya dilakukan upaya paksa. Dan tadi sempat terjadi perdebatan karena polisi menganggap bahwa mengenakan rompi tahanan itu adalah bagian dari SOP kepolisian. Saya tegaskan, tidak boleh ada SOP yang melanggar undang-undang. Kalau tetap ya mereka ingin mentaati SOP, ya berarti itu adalah SOP dalam pengertian yang lain. Ya ini apa? Solo oligarki parcok. Itu yang kemudian saya kutip dari Pak Ogroseno, kalau begitu memaksakan diri dengan melakukan penyematan rompi tahanan yang pada dasar KUHP-nya tidak ada dasarnya, berarti ini adalah kehendak dari Solo oligarki dan parcok. Dan saya sedih sekali, sangat sedih dan prihatin kalau aparat penegak hukum kita sekelas Polda Metro Jaya justru tunduk pada Solo oligarki dan parcok. Karena itu kami berkeyakinan institusi kejaksaan tidaklah seperti institusi kepolisian. Di tengah dahaga masyarakat akan keadilan di Republik ini, di tengah maraknya kezaliman, represi, dan kriminalisasi yang terjadi kepada anak bangsa, kami berharap pihak kejaksaan tidak mengambil langkah seperti yang dilakukan oleh institusi kepolisian. Apa itu? Karena ini agendanya adalah tahap 2. Tahap 2 itu agendanya pelimpahan barang bukti, berkas perkara, dan tersangka. Ya sudah itu saja. Jangan ditambahi dengan menitipkan pesan dari SOP lagi, Solo oligarki dan parcok, dengan memaksakan untuk menahan klien kami. Dan
dalam proses penegakan hukum tidak ada satu pasal yang mewajibkan seorang tersangka itu untuk ditahan. Dan dalam perseden pertarungan antara Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dengan Luhut Binsar Panjaitan, yang gendus deliknya juga sama, fitnah dan pencemaran, itu tidak ada penahanan dan akhirnya dimenangkan oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Karena itu Pak Jokowi, saya ingatkan Pak Jokowi, Anda bersikap gentle seperti Pak Luhut. Tidak perlu di belakang meja Anda menekan-nekan agar klien kami ditahan. Kenapa? Karena kalau sampai ditahan berarti sudah ada satu kekalahan telak pada kubu Joko Widodo. Yakni apa? Saudara Joko Widodo tidak memiliki sikap negarawan, tidak bisa dijadikan sebagai bapak bangsa, tidak bisa dijadikan panutan, apalagi kalau dia akan dijadikan teladan untuk keliling Indonesia dalam rangka memasarkan Partai Solidaritas Indonesia. Lalu apa yang mau kita harapkan dari sebuah partai jika teladannya justru tidak punya sikap negarawan, tidak bisa menjadi bapak bangsa yang ngemong seluruh anak bangsa meskipun punya pandangan berbeda. Jadi saya harapkan sebagai seorang yang bersikap negarawan itu menganggap semua anak bangsa itu anaknya. Kalaupun ada yang nakal tetap saja itu anak kita, bukan musuh kita. Tapi hari ini saudara Joko Widodo telah mengumumkan bahwa yang berbeda dengannya dianggap musuh, bahwa yang berbeda dengannya itu harus dikriminalisasi, dipersekusi, bahkan hari ini direpresi dengan status tahanan. Sehingga dengan segala pertimbangan tersebut, maka kami berharap ada kebijakan dari institusi Kejaksaan Negeri tidak melakukan tindakan penahanan, terlepas bahwa tahapan pelimpahan ini bisa dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir saya kira penting bagi kita semua, justru substansi masalahnya kan ijazah. Kita juga berkehendak agar masalahnya segera terungkap di ruang publik. Tapi kita tidak ingin merepetisi kasus Bambang Tri dan Gus Nur, di mana represi kekuasaan itu menghilangkan objektivitas dan kebenaran. Ketika keadilan itu serasa seperti barang langka yang meskipun bisa kita beli harus dengan harga yang sangat mahal. Dan kalau bicara tentang harga, tentulah kita orang biasa, orang kecil ini tidak akan mampu membayar harga keadilan jika berlawanan dengan orang yang pernah berkuasa selama 2 periode, 10 tahun. Nah itu tinggal kami ketuk nurani rakyat untuk membersamai klien kami. Dan kami tadi juga sudah mengedarkan, sudah ada 50 dukungan berupa jaminan dalam rangka jaga-jaga ya, penangguhan penahanan. Dan mohon nanti yang lainnya kalau ada yang bisa memberikan jaminan ikut terlibat. Sekali lagi, rencana penangguhan kami baru opsional. Karena kami juga akan menunggu sikap dari Kejaksaan Negeri. Tentu kami berharap permohonan itu tidak perlu kami sampaikan dengan kebijakan dari Kejaksaan Negeri tidak melakukan penahanan terhadap klien kami. Saya kira itu dari saya, mungkin Bu Nora atau yang lainnya mau menambahkan. Silakan. Oke, Cukup. Kalau saya tambahkan ya. Silakan. Oke, teman-teman sekalian. Jadi perkara ini mulai dari cukup panjang ya, bukan cukup panjang, sangat panjang. Ini baru masuk ke tahap kedua setelah laporan tanggal 30 September 2025. Ada 4 laporan yang diproses di dalam perkara ini. Hari ini tanggal 22 Juni 2026 setelah 14 bulan ini baru dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi terima kasih atas perhatian semuanya. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, silakan Bang Jack. Jadi Mas Roy sama Ibu Dr. Tifa sudah di dalam, sudah melakukan pelimpahan tahap kedua. Dari pengacaranya diwakili 4 orang, yaitu Bang Refli Harun, Gofur Sangaji, dan Al-Katiri, serta Ramdan Shah di berempat. Jadi itu informasi. Ya itu informasinya, rekan-rekan kami ada dalam 4 orang untuk menampilkan dan akan melakukan pergantian untuk melakukan pendampingan. Hanya itu, terima kasih. Ya, ada pertanyaan mungkin? Apa pertanyaan? Untuk? Oh, kalau dari kami tidak ada yang berafiliasi dengan partai politik dan bahkan klien kami tidak ada yang bersatu sebagai anggota partai politik atau setidaknya nyalek dari partai politik atau setidaknya mereka hari ini menjadi kader partai politik. Justru Saudara Joko Widodo hari ini adalah orang yang akan dinobatkan sebagai Ketua Dewan Pembina dan sebentar lagi akan dikenakan atau mengenakan jaket PSI. Jadi kalau ada yang menuduh kami propaganda politik, justru kami berbalik. Motif politik apa dari kami?
Justru kalau ini politiknya dari Joko Widodo ingin tetap agar namanya menjadi pusat perhatian media sampai 2009 untuk dikaitkan dengan elektabilitas PSI, mungkin saja itu terjadi, tetapi tidak pada kubu kami yang selama ini memang fokus untuk membela rakyat, untuk mengungkap masalah ijazah palsu ini, sehingga tidak ada lagi legacy yang hitam kelam yang kita wariskan kepada anak bangsa generasi selanjutnya, sehingga kita sebagai orang tua nanti bisa memberi jawaban kepada anak cucu kita apa yang terjadi pada peristiwa kita dan perjuangan apa yang sudah kita lakukan untuk membersihkan legacy berbangsa kita. Kang Udin, tadi di Polda Metro sempat ditanyakan mengenai apakah penahanannya ini ada dugaan intervensi, tapi dari pihak Polda Metro menyebut kalau ada percobaan yang menghalang-halangi sehingga keputusannya untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifal. Gimana tanggapannya? Sekali lagi justru intervensi itu terbukti dengan adanya tuntutan untuk menangkap dan menahan klien kami dengan ancaman penghasutan, ancaman perlawanan kepada penguasa umum yang harusnya ditindak secara hukum. Yakni apa? Tuntutan dari kubu Jokowi untuk segera menangkap dan menahan klien kami, sebab kalau tidak maka mereka akan menduduki kantor Kejati DKI Jakarta, bahkan membakar. Jadi kalau bicara intervensi justru mereka yang melakukan intervensi. Bagi kami bukan intervensi, kami memperjuangkan agar orang yang punya hak atas kemerdekaan tetap merdeka. Karena sampai saat ini apa dasarnya melakukan penahanan terhadap kasus ijazah palsu, sementara ijazah itu belum pernah dibuktikan ada. Bahkan ada saja belum pernah dibuktikan. Kalau mau dibuktikan ada, tentu pembuktian itu adalah melalui pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan melalui cara-cara yang lainnya. Begitu. Ada lagi? Penjaminnya yang kemarin sudah ada Pak Sedidu, ada Pak Majen Purnawirawan TNI Sunarko, ada Pak Komjen Pol Ogroseno, ada Pak Din Samsudin, ada Pak Marwan Batubara, ada banyak lagi tadi saya nggak hafal semuanya, yang jelas datanya ada di Pak Samsir ya tadi ya Bang ya. Sudah lengkap, kita akan kompilasi. Tapi sekali lagi, ini hanya preparansi. Jadi belum tentu kami gunakan, kami berharap kami tidak perlu mempergunakan, karena kami berharap juga tidak perlu mengkritisi institusi kejaksaan sebagaimana hari ini kami lakukan kepada institusi kepolisian. Kenapa? Karena tidak ada alasan bagi kami untuk mengkritisi institusi kejaksaan jika mereka tidak melakukan penahanan terhadap klien kami. Saya kira itu ya. Ada langkah worst case nggak sih Pak? Misalkan hari ini nanti akan ada dilakukan penahanan seperti itu. Langkahnya apa nanti? Ya, yang pertama secara hukum penangguhan penahanan, permohonan penangguhan dengan jaminan. Sehingga ketika ada alasan objektif bahwa orang ini tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, sehingga subjektivitas seorang jaksa dalam hal ini tidak berlaku. Kenapa? Kan melakukan penahanan karena ada subjektivitas. Apa itu subjektivitasnya? Kekhawatiran. Kekhawatiran akan apa? Akan lari, akan menghilangkan barang bukti, akan mengulangi tindak pidana. Lari kemana? Sudah dicekal. Barang bukti apa? Sudah disita. Mengulangi pidana apa? Wong kejahatannya belum ada bukti. Kalau orang menyampaikan pendapat, apakah kemudian pendapat itu dianggap kejahatan? Nggak ada. Sehingga kalau narasinya masih ke media, ngomong kemana-mana, lah ke media itu menghargai undangan media dan menyampaikan pendapat di media. Dan di Republik ini menghadiri media, menyampaikan pendapat di media itu sah, legal, dan konstitusional. Begitu. Cukup ya? Cukup? Ada Bang Azam Muslimin? Menyangkut penangkapan ya. Ya. Penangkapan ini nggak sah. Ke depan. Tidak dulu Pak. Penangkapan ini nggak sah. Kenapa saya katakan tidak sah? Karena kita mengacu pada KUHAP. KUHAP-nya itu diatur pasal 97. Poinnya 2 atau ayat 2. Jadi seorang tersangka itu tetap wajib mendapatkan surat dari penyidik 3 hari. Nah kalau dipanggil Jumat maka hari Selasa itu sudah dapat surat. Tapi kalau belum dapat surat, tahu-tahu datang penyidik, bisa dikategorikan tanda kutip, ini kan penculikan namanya. Dipaksa orang ikut, dipaksa orang menandatangani penangkapan. Nah ini yang nggak benar gitu loh ya. Makanya harapan kami, kalau di kepolisian lewat SP3, maka kejaksaan harus berani bersikap menghentikan penuntutan. Karena diatur di SP2K itu. Jadi kenapa? Satu, kadaluarsa waktunya udah lewat. Masa 14 bulan baru sekarang. Dan prosesnya juga 7-8 bulan yang lalu dia jadi tersangka. Bulan 11. Masa sekarang dipaksa untuk dibawa. Dan yang paling lucu lagi melanggar KUHAP itu 14 hari yang semuanya dilanggar. Mulai KUHAP lama 138. Mulai juga KUHAP baru 62 ayat 4 ayat 5 gitu loh ya. Semua ditabrak itu semua. Nggak peduli gitu loh semuanya. Nah, yang paling lucu lagi, masa hari Jumat itu dipaksa dibawa dengan batas waktu yang aneh gitu loh ya. Sekarang dipaksakan Senin ini. Ini sudah tanda kutip bahwa pemaksaan
membawa ini semua melanggar KUHAP gitu loh ya. Seluruhnya melanggar KUHAP. Makanya saya katakan dengan tegas, KUHAP 97 itu poin 2 atau ayat 2 wajib tersangka itu harus dapat surat. Wajib itu hukumnya, bukan tidak. Nah, baca itu gitu loh ya. Nah, kalau itu tidak ada ternyata itu ya kan berarti melanggar dong. Nah, ini kejaksaan harus tahu ini. Dan yang paling pokok pasalnya, Bu, pasal 310, 311 tidak bisa menangkap yang lama ya. Karena melalui 361 tidak bisa menangkap apalagi menahan, nggak bisa gitu loh ya. Ya, harus objektif kejaksaan, bahkan menghentikan penuntutan karena sudah kadaluarsa, karena diatur itu di KUHAP pasal 109.